Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Semangat ya di kuliahan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk menuntut ilmu. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan diskusi mata kuliah bimbingan karir. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Dan di setiap kebaikan yang kita lakukan semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada insan-insan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Ningrum Sari, perwakilan dari kelompok 1 bertugas menjadi moderator yang akan mengatur jalannya diskusi pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang konsep dasar karir modern dalam perspektif manusia religius. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk kepada pemateri pertama, yakni saya sendiri. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai perbedaan manusia materi dan juga religius. Ganti slide. Oke, terdapat sebelumnya terdapat perbedaan antara manusia, materi, dan juga religi. Secara materi, manusia itu tak lebih dari makhluk yang seperti binatang namun diberikan akal dan juga kemampuan untuk bisa hidup sejahtera secara ekonomi. Dalam benak seorang manusia materi itu adalah tak lebih dari bagaimana ia memberikan pemuasan terhadap hasratnya untuk mendapatkan kesenangan dalam hidupnya. Seperti bagaimana ia mendapatkan uang, mendapatkan gaji yang tinggi, terus menaikkan pangkat, dan juga bagaimana ia membeli barang-barang yang mahal dan juga pergi ke wisata-wisata yang bisa memberikannya rasa senang. Lalu setelah itu sikap kebendaan ini semata seperti binatang, di mana insting untuk memenuhi tuntutan makan dan juga kesenangan semata yang menjadi satu-satunya prioritas dalam hidupnya. Jika dalam pandangan sekuler memandang manusia materi itu tak lebih seperti binatang yang terus-terusan berkompetisi dalam sebuah hutan dan ia terus berusaha untuk menjadi penguasa alam. Maka dari itu manusia materi itu akan menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kesenangannya. Seperti contoh, saya mempunyai satu teman. Teman saya tersebut sudah bekerja pada satu perusahaan. Ia sudah bekerja pada satu perusahaan itu selama beberapa tahun setelah ia lulus SMA. Lalu apa yang terjadi? Ia bekerja dalam satu tekanan
dan membuatnya stres, lalu ia mendapatkan uang tersebut ia gunakan untuk melakukan kesenangan-kesenangan. Setelah itu masuk lagi kerja dalam tekanan, stres, mendapatkan uang, mendapatkan kesenangan lagi, masuk kerja lagi, stres, mendapatkan uang, dan dilampiaskan untuk mendapat kesenangan. Dan itu terusan berputar seperti itu setiap bulannya. Sangat miris sekali memang. Maka tidak heran jika materi ini bisa merusak bumi. Lalu selanjutnya ada manusia merupakan makhluk mulia yang melampaui kebutuhan materi itu sendiri. Dukungan rasa dan karsa pada pemenuhan kebanggaan hidup sesuai dengan aturan dan lembaga yang berlaku pada masyarakat. Sikap empati, dorongan menolong, dan juga menjadi solusi pada setiap persoalan kehidupan sosial menjadi wujud tertinggi dalam hubungan antar manusia. Ia menjadi hangat dan juga energik dalam mengamalkan ajaran agama dan menjadi garda terdepan dalam hubungan sosial dan juga agama. Adapun jika manusia religius itu mendapatkan pemenuhan materi yang berlebih, maka ia tidak akan semata hanya digunakan untuk kesenangannya saja, tapi ia akan melakukannya untuk misi agama dan juga misi sosial dalam kehidupannya. Lalu slide berikutnya. Maaf ada sedikit gangguan. Lalu selanjutnya ada ada 6 fungsi nyata pribadi religius dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada edukatif. Sudah barang tentu jika manusia religius itu memberikan edukatif kepada masyarakat. Karena pada agama yang dianutnya tersebut itu mengandung ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Lalu yang kedua ada penyelamat. Dalam agama tersebut memberikan keselamatan bukan hanya dunia saja, tapi memberikan keselamatan kepada akhirat. Yang ketiga ada perdamaian. Setiap penganut agama tersebut memberikan sebuah perdamaian atau kedamaian kepada hati setiap insan yang melakukan kesalahan atau dosa. Karena pintu taubat akan terus terbuka, maka dengan memahami agama yang benar akan memberikan kedamaian yang sangat dalam kepada jiwanya. Lalu yang keempat adalah pengawasan sosial. Bagi penganutnya, agama itu seperti norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial baik kepada individu maupun kelompok. Yang selanjutnya fungsi pemupuk rasa solidaritas. Fungsi pemupuk rasa solidaritas untuk para penganut agamanya akan merasa memiliki kesamaan dan juga saling percaya, karena jika seorang muslim itu memiliki pandangan bahwa seorang muslim itu satu tubuh, maka jika seorang muslim yang lain tersakiti, maka muslim yang lain pun akan merasa tersakiti. Itu solidaritasnya sangat tinggi. Selanjutnya fungsi transformatif. Kehidupan manusia, seorang atau kelompok menjadi kehidupan baru dengan ajaran agama yang dianutnya secara benar. Kehidupan baru tersebut akan memberikan ajaran agama yang dipeluknya. Kadangkala mampu merubah kesetiaan kepada adatnya norma kehidupan yang dianutnya. Nah, dengan menganut agama yang baik, maka seseorang akan bisa berubah dari
penganut adat atau aturan yang berlaku di masyarakat sebelumnya yang tidak sesuai dengan agama. Maka itu akan berlangsung berubah seiring berjalannya waktu ketika kita terus belajar agama yang lurus. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu Kak Nur Farhana. Padanya saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan karier. Bimbingan adalah proses membantu individu membuat keputusan yang penting dalam hidupnya yang akan mempengaruhi kehidupannya. Karier pula adalah proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Manakala bimbingan karier bermaksud suatu cara untuk menumbuhkan keinginan seseorang untuk memiliki karier yang akan dipilih nanti, dan juga metode yang mengacu kepada pemahaman jenjang karier di masa depan. Terus, Next, sekian. baik, selanjutnya kepada pemateri yang ketiga yaitu Nadia menjelaskan tentang proses perkembangan karir. Kepadanya saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang proses perkembangan karir. Ada sebuah teori dari Donald Super yang menjelaskan tentang proses perkembangan karir pada manusia ini. Donald Super juga percaya bahwa manusia itu bisa melakukan banyak hal, tetapi jalan di tempat dan perubahan yang terjadi pada individu itu terus berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Teori Donald Super ini merupakan teori tentang seseorang pada saat mereka mengalami peran di dalam pengalaman hidup yang berbeda di dalam tahap perkembangan hidupnya. Jadi di dalam tahap perkembangan hidupnya, seseorang itu pasti terus berkembang dengan berbeda-beda pengalaman yang mereka hasilkan. Kemudian pada teori Donald Super ini ada 5 prinsip yang disebutkan. Prinsip yang pertama, setiap orang mempunyai potensi. Maksudnya, setiap individu itu pasti memiliki kemampuan dan bakatnya yang berbeda-beda. Dari kemampuan dan bakat seseorang ini, seseorang pasti bisa melakukan berbagai tugas dan berbagai pekerjaannya, karena seseorang pasti melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Lalu prinsip yang kedua berbunyi, pengetahuan diri adalah kunci untuk pilihan karir dan kepuasan kerja. Maksudnya, seorang individu mampu mengekspresikan diri mereka dan menerapkan pengembangan konsep dirinya. Jadi, seseorang pasti bisa menempatkan kemampuan atau bakatnya, bakat yang ada pada diri sendiri itu pada pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga ada prinsip pengembangan karir adalah kehidupan panjang dan terdiri dari 5 tahap. 5 tahap yang disebutkan pada slide yaitu tahap pengembangan atau growth, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap pemantapan, yang keempat tahap pemeliharaan, lalu yang kelima ada tahap penurunan. Prinsip yang keempat, ada 5 tahapan berurutan. Maksudnya, seorang individu melalui siklus yang mereka lalui pada tahapan yang disebutkan pada slide itu mampu menyesuaikan pada pekerjaannya yang mereka lakukan. Lalu prinsip yang kelima, seseorang memainkan peran yang berbeda sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani.
Kemudian dalam teori super ini juga menekankan pentingnya pengembangan self-concept. Menurut Donald Super, self-concept itu berubah tiap waktu. Juga perkembangannya itu pasti menghasilkan pengalaman baru pada diri individu. Adapun tahap-tahap yang ada pada slide, yaitu disebut biasanya tahapan usia. Yang pertama ada tahapan pengembangan atau growth. Tahapan pengembangan ini biasanya ada pada diri individu pada sejak lahir sampai usia 14 atau 15 tahun. Pada tahap pertumbuhan ini atau pengembangan ini, biasanya seseorang terjadi pembentukan konsep diri, lalu mengembangkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang konsep transisi karier. Next slide. Karier dalam suatu pekerjaan didorong oleh panggilan hidup yang disadari pikiran dan menjadi nilai-nilai yang harus diwujudkan. Pendorong secara umum berupa sifat dari suatu pekerjaan. Transisi karier dapat berupa transfer pekerjaan atau pindah daerah kerja, promosi, atau lain-lain. Proses transisi memerlukan waktu dan dedikasi yang akan menjadi bagian dari proses mengembangkan diri yang efektif jika mendapat dukungan dari lingkungan yang baik. Dorongan ke arah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama dan negara diperbolehkan, dan ia menjadi dorongan religi untuk kebaikan secara bijak, secara pemenuhan aspek jasmani dan rohani. Baik, selanjutnya kepada pemateri terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya bimbingan karir dan juga hubungan karir dengan sekaligus. Kepada Marno, saya persilakan. Oke. Baik. Cek 1, 2, 3. Apakah suara saya kedengaran? Sudah terdengar. Semua jelas ya. Soalnya tadi ada sedikit gangguan dari sinyal di sini. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Saya harap kalian tetap stay untuk memahami materi bimbingan karir ini, karena ini yang terakhir mungkin perlu untuk dipahami. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya bimbingan karir itu sendiri, di sini ada 5 poin. Menurut saya ini poin hal yang sangat mendasar sebagai kita seorang pembimbing karir yang akan membimbing mereka di luar sana. Kenapa? Karena memang contohnya saja di poin pertama ini ada kemajuan teknologi. Ini bisa dibilang hal yang fundamental karena semuanya itu bisa kita sepakati berbasis teknologi. Kalau misalkan kita tidak memberikan arahan untuk bagaimana seseorang mengenal karir itu dalam dunia teknologi ini, ya mungkin bisa saja manusia di luar sana memang berkarir tanpa teknologi, akan tetapi kita sepakat semuanya sebagian besar itu menggunakan teknologi. Maka secara mendasar kita harus membimbing para
eh, apa ya, calon yang akan berkarir di masa depan untuk mengetahui seluk-beluk teknologi seperti apa, penggunaan dan sebagainya. Semua terus memberikan arahan. Oke, untuk poin selanjutnya itu mengapa pergeseran atau transisi struktur ekonomi itu penting dalam poin ini. Karena ketika ini mohon maaf, ada yang belum dimut ya? Tanuka mohon maaf. Nah, oke, bisa dilanjut ya. Baik teman-teman, di pergeseran struktur ekonomi ini saya punya 3 poin yang memang perlu saya. Yang pertama itu setiap manusia pasti akan mengalami transisi dalam kehidupannya. Secara ekonomi, budaya, politik maupun pendidikan apapun itu pasti mereka akan mengalami transisi. Nah, di sini ekonomi yang akan kita tuju. Kita nggak pernah tahu mereka yang akan menjalankan transisi itu akan berhasil atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Dan ya kita sebagai orang yang perlu saling menasehati. Nah, disinilah peran kita. Ketika ada manusia yang sedang mengalami transisi dalam ekonomi, secara pribadi, ini pandangan pertama, kita harus membimbingnya. Karena di dasarnya kita nggak pernah tahu mereka ke arah mana. Bahkan kan ada yang memang sudah mengetahui arahnya, kan tetapi mereka bingung harus mulai dari mana. Nah, disinilah faktor kita perlunya membimbing karir dalam pergeseran struktur ekonomi pribadi. Nah, ada juga pergeseran struktur ekonomi keluarga. Misalkan kita di sini berbeda-beda latar belakang perekonomiannya, maka dari itu dari keberagaman ini diusahakan untuk semuanya saling menyadari, saling memahami bahwa dalam mempertahankan perekonomian keluarga atau melihat perekonomian keluarga itu tidak mudah. Ada yang memang ingin menambah perekonomian tersebut. Ketika misalkan ini pergeseran struktural dalam keluarga, kan kita ya sederhananya ketika kita beranjak dewasa kita malu dong untuk meminta hal-hal yang kita inginkan ke orang tua, ya seperti itulah. Nah, kita di sini membimbing ketika pergeseran ekonomi keluarga yang sebut saja pasti ada turunnya, pasti ada naiknya. Nah, di sini bimbing karir. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya poin pentingnya untuk menyadari bahwa ya semakin kesini kita nggak bisa bergantung lagi terhadap perekonomian keluarga. Itu poin kedua. Yang ketiga itu ketika melihat secara nasional Indonesia perekonomian kita di angka berapa persen naik atau turunnya per tiap tahunnya, kita bisa melihat di Badan Statistika. Yang terpenting di sini kita sebenarnya kita penting untuk mengetahui statistik agar kita akan membimbing, kita pun mengetahui parameternya seperti apa untuk kita membimbing. Ini yang lebih luasnya. Penting menurut saya. Kita bisa menyepakati bahwa di struktur ekonomi ini sangat penting. Terus yang ketiga ada poin pergeseran peran wanita. Di sini kita tahu sendiri emansipasi agar tidak apa? Agar tidak keluar dari syarat-syarat sebagai wanita, yang dimana wanita pun punya sifat yang maskulin, maskulin, tidak hanya feminim. Nah, di sini kita mengarahkan agar tidak keluar dari, agar tidak melupakan bahwa wanita pun ada feminimnya. Nah, ini
emansipasi. Kemudian kekuatan dan kekurangan diri peserta. Nah, di sini proses penyadaran agar bagaimana produktivitas dan kinerja pribadi seseorang dalam berkarir itu sendiri dapat melampaui batasnya sesuai harapan sesuai di luar harapan, dan tidak lupa pula untuk mengarahkan kekurangan mereka secara masing-masing apa yang menjadikan hal itu menghambat karirnya. Ya itulah di sana kenapa perlu bimbingan karir secara kesadaran peserta. Kemudian pengangguran. Nah, ini juga tingkat statistik pengangguran di Indonesia, kita udah tahu bahwa emang banyak ya pengangguran dan pemerintah belum bisa mengatasi ini. Nah, maka dari itu gimana caranya? Kita tidak hanya dari sektor misalkan karyawan untuk menjadikan mereka memiliki penghasilan itu gitu. Artinya mereka berkarir dimanapun mereka bisa. Nah, disinilah kita perlunya mengarahkan agar tingkat pengangguran pun tidak menjadi beban untuk negara begitu. Mungkin dilanjut ya, slide selanjutnya. Cek. Nah, akan saya lanjut. Hubungan karir dengan religi. Ketika saya melihat poin ini, sub ini ya sebenarnya saya ingat bahwa kita di sini itu harus sadar bahwa selain kita sebagai hamba, pun kita sebagai khalifah. Bagaimana sebetulnya kita selalu seperti memecah belah atau seperti jurang antara hamba dan khalifah. Kan ketika kita menjadi hamba kita harus benar-benar taat dalam segala perintah, kemudian menjauhi larangannya. Itu sebagai hamba. Kemudian sebagai khalifah pun kita harus menjaga misalkan apapun yang ada di bumi yang sudah difasilitasi oleh Gusti Allah. Nah, disinilah religi itu berperan. Lalu kemudian akan memiliki korelasi dengan karir. Ketika misalkan manusia sebagai hamba yang memerlukan pemenuhan kebutuhan secara pribadi maupun secara sosial. Nah, religi ini seperti apa ya, memberikan batasan ataupun memberikan lingkaran agar karir itu pun tidak melupakan dia setelah mereka mendapatkan karir, tidak melupakan bahwa dia pun hamba harus taat gitu. Nah, ini kan di sini di poin pertama ini bagian yang tidak terpisahkan, namun manusia memerlukan waktu untuk menerima agama sebagai keseluruhan. Makanya ya tidak lain kita pun sebagai mahasiswa, ya kita ketika melihat baju sebagai mahasiswa, kita perlu menerima apa fasilitas yang sudah diberikan oleh Gusti Allah. Ketika misalkan nanti harapan kita tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan Gusti Allah. Nah, kan ini di sini terakhirnya itu namun butuh waktu untuk menerima. Ya oke lah. Nah, sebagai dasarnya kita sebagai pembimbing karir, kita yang mesti terlebih dahulu untuk menyadari hal ini bahwa kita pun perlu waktu agar nanti kita memberikan pemahaman bahwa kita sebagai manusia perlu waktu untuk menerima, sudah melaluinya. Dan tidak lagi kita sebagai pribadi yang akan membimbing bertentangan dengan pribadi kita, bertentangan. Ya jangankan memberikan pemahaman ke orang lain gitu. Nah, dimulai dari kita. Kemudian seiring berjalannya orang, agama dan karir mulai saling mendekati. Termasuk seperti kriteria semi, artinya samar-samar. Tidak ada yang bisa ketika kita melihat karir dan agama, sebetulnya mereka itu harus punya puncak tertinggi. Bagaimana mereka menyadari bahwa karir itu pun ibadah. Bahkan ketika kita memahami kita sebagai makhluk yang religi,
makhluk yang beragama, kenapa enggak kita untuk apa ya bahasanya, tidak melupakan kita. Ya mungkin saya secara pribadi merasa bahwa ketika saya sudah berada di puncak, ataupun ya puncak bukan karir, seperti saya nggak pernah tahu apa ya bahasanya, ya ketika melakukan hal-hal yang memang sebelum menginjak ke karir, saya pun ya seringlah lupa, saya mengakui itu. Nah, jangan sampai ketika ada di puncak karir melupakan ibadah. Gimana caranya? Itu sebangun. Karir sama agama tuh sebangun, biar tidak ada bertolak belakang. Di sini kan kita masuk sebagai pembimbing karir itu. Nah, terintegrasi dan kongruen. Terintegrasi itu kan satu kesatuan yang kuat, yang nantinya akan membangun hasil yang menjadi produktivitas ataupun hasil yang memuaskan. Itu terintegrasi. Kongruen itu sebenarnya bahasa apa ya? Bahasa fisika atau biologi. Kongruen itu adalah zat yang dua zat yang berbeda, tapi memiliki kesamaan di dalamnya. Ada hal-hal yang sama dalam zat itu yang nantinya sebenarnya sama, artinya seperti integritas, sama nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bisa memenuhi kepuasan. Mohon maaf. Ya mungkin materinya dicukupkan sekian. Terima kasih. Lanjut ke hostnya. Cek Ningrum. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Dan sekarang kita